Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, jumpa lagi dengan Bapak. Kita hari ini akan membahas lanjutan materi minggu lalu, yaitu tentang bentang alam Asia Tenggara. Oke. Nah, ini adalah peta dari Asia Tenggara. Kita bisa melihat 11 anggota dari ASEAN di peta ini. Ada Thailand, ada Laos, ada Vietnam, ada Myanmar, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Timur Leste, ada Filipina, ada Brunei. Ya, ini adalah semua, ada Kamboja. Ini adalah semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau dikenal juga dengan kawasan ASEAN. Oke, nah untuk bentang alam kawasan Asia Tenggara ini kita bahas dulu bentang daratnya. Nah, kawasan Asia Tenggara memiliki daerah benua. Ada negara yang berada di kawasan benua Asia. Ada juga yang berada pada kepulauan di benua Asia. Oke. Nah, untuk bentang darat yang menyatu dengan benua Asia disebut dengan India Belakang. Kenapa? Karena pada zaman dahulu orang-orang dari Eropa yang ingin melakukan pelayaran, dia akan melintasi kawasan India Belakang. Jadi wilayah Asia Tenggara itu berada di belakang dari negara India. Oke. Nah, sedangkan negara-negaranya apa saja? Yang pertama ada Myanmar, ada Thailand, ada Laos, ada Kamboja, ada Vietnam, dan ada Malaysia Barat. Sedangkan bentang kepulauan di wilayah Asia Tenggara meliputi Singapura, Malaysia Timur, Indonesia, Brunei, Filipina, dan Timur Leste. Nah, itu adalah bentang alam di Asia Tenggara. Untuk jalur pegunungannya juga di bentang darat Asia Tenggara itu ada banyak sekali jalur pegunungan, tapi yang terkenal untuk daerah kita adalah jalur pegunungan Bukit Barisan, yaitu jalur pegunungan yang membentang dari Myanmar hingga di Kepulauan Maluku, Indonesia. Oke. Nah, yang pertama ada bentang darat terdiri apa saja sih? Yang pertama di Asia Tenggara terletak pada deretan pegunungan Mediterania. Jadi pada umumnya wilayah Asia Tenggara ini berada pada pegunungan Mediterania, yaitu jalur pegunungan yang berasal dari kawasan India yang membentang dari wilayah Eropa Selatan, oke, dan masuk Asia Tenggara melalui pegunungan Arakanyoma di Myanmar, berlanjut ke Indonesia dengan rentetan pegunungan Bukit Barisan menuju ke Indonesia Timur atau di kawasan Maluku yang saya sebutkan tadi. Dari arah utara masuk deretan pegunungan Sirkum Pasifik yang melalui Pulau Kalimantan. Nah, jadi selain Sirkum Mediterania ada juga Sirkum Pasifik. Nah, Sirkum Pasifik ini, jalur pegunungan Pasifik ini membentang, kalau itu hanya membentang di kawasan Filipina, oke, Indonesia, yaitu di akhirnya berada di Kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, itu adalah jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Untuk dataran rendahnya sendiri, di sini kita bisa baca pada umumnya terdapat di lembah sungai besar seperti lembah Sungai Mekong, ya, di Laos dan Kamboja, lembah Sungai Menam di Thailand, lembah Sungai Salwen dan Irrawaddy di Myanmar. Itu adalah dataran rendahnya. Yang berikutnya untuk masalah sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara, kita akan bahas dulu. Yang pertama tentang letaknya yang strategis. Nah, kawasan Asia Tenggara itu berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang merupakan jalur pelayaran. Selain itu, kita juga terletak di antara 4 benua, yang masing-masing benua ketika akan menuju ke benua yang lain itu secara otomatis akan melewati daerah kita, yaitu benua Afrika, benua Asia, benua Amerika, dan benua Australia. Nah, yang berikutnya adalah hutan. Ya, wilayah Asia Tenggara adalah merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya kawasan di Asia dengan hutan yang luar biasa lebat, dengan jumlah curah hujan setiap tahunnya itu sangat tinggi, ya. Nah, makanya di sini bisa dikatakan bahwasanya daerah persebaran hutan terdapat di seluruh negara Asia Tenggara kecuali Singapura. Kenapa? Karena kawasan Singapura yang kecil dan kemudian mereka mendominasi daerahnya dengan kota-kota yang sangat terawat, yang sangat direncanakan menjadi kota-kota yang sangat megah. Makanya
Untuk wilayah kawasan Asia Tenggara, Singapura adalah satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang berikutnya ada laut. Potensi utamanya sebagai sumber air hujan, sumber bahan tambang dan bahan baku pembuatan garam, prasarana transportasi yang murah. Ya, kawasan Asia Tenggara tadi sudah dijelaskan, ada yang berada di benua, ada juga yang berada di kepulauan. Dan ini yang mendukung kita akhirnya memiliki sumber air hujan yang banyak. Kenapa? Uap air di udara di kawasan Asia Tenggara itu sangat tinggi, sehingga membuat kadar curah hujan di kawasan Asia Tenggara itu juga cukup tinggi. Ditambah lagi sirkum tadi membuat bentang alam di kawasan Asia Tenggara itu beragam, memiliki banyak sekali pegunungan dan gunung. Itu semakin memperbesar peluang untuk turunnya hujan di kawasan Asia Tenggara. Seperti itu. Oke, yang berikutnya tanah. Nah, tadi saya sudah katakan bahwasanya kita memiliki banyak sekali tanah yang subur. Pertama, didukung karena curah hujan yang tinggi. Kalian bisa lihat di sini bahwasanya tanah subur terdapat di Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Oke. Nah, barang tambang ya. Barang tambang di negara Asia memiliki beragam barang. Hampir semua barang tambang ada. Oke, tapi persebarannya terbesar itu adalah kalau bauksit dan timah di Malaysia dan Indonesia, minyak dan gas itu di Brunei. Walaupun di Indonesia minyak dan gas ada, tapi pengolahannya belum maksimal. Ya, semoga kedepannya pemerintah kita lebih fokus untuk menggarap minyak dan gas serta barang tambang yang lainnya. Jadi manfaat dari sumber daya alam di Indonesia itu bisa kita langsung rasakan sendiri sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Amin. Oke. Nah, untuk bentang budaya ya sama seperti negara lain, cuman bedanya apa? Untuk kawasan Asia Tenggara, bentang budayanya lebih cenderung di daerah pedesaan dan perkotaan dengan ciri-ciri yang mungkin kalian ketahui, desa sebagai daerah pertanian, sedangkan kota untuk daerah bangunan dan industri. Nah, penduduk Asia Tenggara pada tahun 2014 mencapai 548 juta orang. Sedangkan penduduk Indonesia sendiri itu mencapai 218 juta 700.000 ya. Oke. Jadi kita menyumbang sebagai penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara. Oke. Sedangkan penduduk yang paling rendah adalah jumlahnya adalah Timur Leste hanya dengan 800.000 penduduk. Oke. Namun untuk negara dengan kepadatan penduduk tertinggi itu ditempati oleh Singapura, yaitu mencapai 7.641 jiwa per kilometer. Ya, jadi kepadatan penduduknya sangat tinggi. Menurut saya wajar. Kenapa? Karena Singapura kecil, ya pembangunan kotanya lebih cenderung adalah pembangunan gedung-gedung yang bertingkat. Jadi dalam 1 meter lahan, kemungkinan yang tinggal di sana ada beberapa orang. Oke. Nah, sebagian besar penduduk di negara-negara Asia Tenggara, 63% tinggal di pedesaan, kecuali Brunei. 67% mereka tinggal di pedesaan. Malaysia 57%, Singapura 100% tinggal di kota. Jadi Singapura sama sekali tidak memiliki desa. Semua kawasannya adalah kota, makanya wajar jika itu menjadi faktor pendukung Singapura menjadi negara maju. Oke. Nah, penduduk asli dari wilayah Asia Tenggara adalah ras Melayu, yaitu mendiami wilayah Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Yang kedua ada suku bangsa Negrito, yaitu mendiami wilayah Filipina. Yang ketiga ada suku bangsa Thai, ya mendiami wilayah Thailand. Sedangkan bangsa pendatang, namun saat sekarang di Indonesia sendiri, mereka juga dan di negara-negara lainnya di Asia Tenggara, mereka sudah dianggap sebagai warga negara tetap juga, yaitu meliputi suku bangsa dari Cina atau Tiongkok, India, Arab, Eropa, dan Amerika. Itu adalah penduduk pendatang, namun yang sekarang sudah banyak yang menjadi satu berbaur dengan kita. Beberapa budayanya juga sudah banyak yang kita adopsi, sehingga menjadi bagian dari negara kita dan menjadi bagian dari penduduk asli di kawasan Asia Tenggara. Oke. Untuk masalah kegiatan ekonomi penduduk, ya sebenarnya masyarakat Asia Tenggara ini didominasi oleh pertanian. Kenapa? Karena kita sekali lagi tadi, ya kita berada di kawasan yang tanahnya subur dan curah hujannya sangat tinggi. Kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Karena Singapura itu banyak sekali
mereka terjun di kawasan industri. Yang pertama karena lahan tidak ada, yang kedua mereka lebih senang untuk berinvestasi di wilayah industri, terutama di negara-negara sekitarnya. Brunei Darussalam mereka lebih banyak pada sektor minyak dan gas ya. Oke, faktor yang mendukung pertanian menjadi tulang punggung ekonomi penduduk adalah tanah yang subur. Tadi sudah saya katakan, iklim yang mendukung, besarnya persentase penduduk yang tinggal di pedesaan. Hasil hutan, pertanian, dan perkebunan merupakan barang ekspor yang penting dari Asia Tenggara. Hasil pertanian utama adalah padi. Jadi kawasan Asia Tenggara hampir rata-rata dan pada umumnya masyarakatnya adalah makanan utamanya adalah padi. Oke. Nah, untuk kamu di rumah, di sini ada tugas ya. Mungkin saat ini cukup banyak tugasnya, tapi saya berharap kalian bisa meringkasnya dengan baik sehingga kalian tidak perlu mencatat sangat banyak. Ini bisa kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kalian boleh fotokan dan kirim ke grup kelas. Yang pertama adalah sebutkan 4 hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN secara singkat saja. Yang kedua, sebutkan tanggal dan tempat berdirinya ASEAN. Yang ketiga, kalian bisa baca dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Usahakan di rumah saja, jauhi pusat keramaian. Oke, semoga sehat selalu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.